Yesaya pasal 15. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh, dalam suatu malam Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam suatu malam Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Heshbon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru. Jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh, air di Nimrim menjadi kering dan tandus. Dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan mereka bawa ke seberang sungai Ha-Arabim. Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim. Bahkan sampai ke Beer-Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah. Tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi. Yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab. Dan yang tersisa di tanah itu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Yesaya pasal 15. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bangsa Moab lahir dari hubungan inses antara Lot dengan putrinya. Tercatat dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Moab adalah bangsa yang sombong, tidak mau hormat kepada Allah Israel, Allah yang benar. Moab selalu mengandalkan kubu-kubu pertahanannya, kota-kota besarnya. Kesombongan adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan, dan orang-orang sombong akan mendapat hukuman. Amsal 6 ayat 16 sampai 17. Akhirnya kerajaan yang lebih kuat yaitu Asyur menyerbu Moab yang sombong itu. Moab meratap dan melarikan diri. Selama ini mereka mengandalkan kubu pertahanan mereka, kota-kota besar mereka, tapi ternyata semuanya tidak sanggup melindungi mereka dari serbuan Asyur. Saudara, ucapan ilahi terhadap Moab membuktikan bahwa Tuhan memperhatikan bangsa-bangsa lain juga. Tuhan tidak ingin sekedar menghukum mereka, tapi Tuhan ingin membawa bangsa-bangsa hidup di dalam pertobatan. Ayat 1 dari pasal 15 ini adalah pemberitaan tentang penghukuman dahsyat yang akan menimpa Moab dan membawa kepada perkabungan secara besar-besaran, disertai ratap yang memilukan. Tujuannya agar Moab sadar dan bertobat. Mereka harus berpaling dan meminta petunjuk kepada Tuhan yang dikenal sebagai Tuhannya orang Israel. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Ada kekuatan dan kuasa, ada belas kasihan dan kasih setia yang sudah dinyatakan melalui tahta Raja Daud. Nanti kita pelajari dari pasal 16. Sebenarnya mudah bagi Moab berharap dan bertobat kepada Tuhan, tapi mereka sombong, tinggi hati, merasa tidak perlu membutuhkan pertolongan Tuhan karena merasa hebat dan kuat.
Pertobatan yang sejati dimulai dari mengakui diri bahwa kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Kita tidak sanggup untuk hidup jika tidak disertai Tuhan. Lalu bertobat, mencari Tuhan dan belas kasihan-Nya. Moab seharusnya menyadari betapa mereka itu kecil dan rapuh dan sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Lihat ayat 13-14. Seperti Moab, demikian juga hidup kita. Yang sering menghalangi kita untuk bertobat, berbalik kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa adalah karena kita terlalu sombong untuk menyadari bahwa kita ini orang berdosa, penuh kelemahan, dan sangat memerlukan Tuhan. Sebab itu, sebelum yang jahat, kehancuran besar terjadi dalam hidup kita, mari kita menyerahkan hidup kita untuk dibentuk Tuhan, diajar Tuhan, kalau perlu dihajar Tuhan, untuk kita tambah hari, tambah sempurna seperti yang Tuhan mau. Ya. Karena Tuhan bersedia untuk membuat kita menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang tambah hari tambah dikuduskannya, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Bagian kita datang kepada Tuhan setiap hari, bertobat, mengaku dosa, dan sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.